full of your glory. Let the kings of the earth and all peoples, the princes and all the judges of the earth, young men too, and maidens, old men and boys. Heaven and earth are full of your glory. Praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. Heaven and earth are full of your glory. He has lifted up the horn of his people. Be this his praise from all his faithful ones, from the children of Israel, the people close to him. Alleluia! Heaven and earth are full of your glory. We stand. Alleluia! Alleluia. 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 I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, 50 hari dari Paskah sampai Pentakosta, Yesus meminta para rasul bersama Bunda Maria yang menanti-nantikan Roh Kudus. Jadi kita diingatkan dalam masa persiapan Pentakosta, ya para Roh Kudus yang membantu kita untuk menyembah Allah yang benar. Jadi di bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 17, ya orang-orang Yunani, Athenians yang menyembah Allah yang ya dewa-dewa Allah yang tidak benar. Jadi kita lihat ada piramid sini, orang Meksiko juga dulu menyembah itu, suku Mayan, suku Aztec menyembah ya Allah yang tidak jelas ya, dewa-dewa, berbagai macam dewa. Jadi dan kita sampai sekarang juga kadang-kadang bisa salah menyembah, ya menyembah kenikmatan duniawi, menyembah uang, menyembah karir. Jadi tante di sini ada tuh ya Philadelphia, di sini juga di LA juga ada 1-2 ya itu pengen dapat banyak uang orang Indonesia. Jadi sampai makannya itu paling nasi, telur, tahu sampai dia sakit, ada yang meninggal 1-2. Jadi Romo Suparno dulu chaplain di Philadelphia cerita itu karena pengen ngejar supaya banyak dapat uang kirim ke Indonesia. Ya mungkin bagus juga kirim ke keluarganya, mungkin sebagian, tapi ya tidak memperhatikan kesehatan. Jadi malah ya seringkali kita di jalan salah, tetapi Allah Roh Kudus ya lewat gereja, lewat gembala-gembala ya baru 2-3 minggu lalu ya Uskup ya Rahmit Pes mengeluarkan itu surat gembala tentang ya
duniawi di Amerika kan sekarang oversex, jadi mana-mana billboard pinggir jalan, jadi dia menjelaskan bahwa ya kita harus ya hidup kudus gitu ya. Ya, pornografi di mana-mana, jadi dia mengingatkan domba-domba untuk ya, hidup melawan sekularisme duniawi yang berusaha mengajarkan Allah yang palsu. Ya, kadang-kadang ya lewat kita, banyak dari kita hamba Tuhan mengingatkan juga yang umat Tuhan, dimana kita juga memberi contoh. Ya kadang ada umat Tuhan yang suka kasino juga banyak. Suka, dulu umat saya di sini ada 1-2 yang suka ya game, pergi ke sini Las Vegas atau ke kasino yang di daerah LA gitu. Maka bercanggo atau yang bercangga. Ya kadang-kadang kurang berdoa, mungkin tiap minggu ke gereja tetapi Allahnya yang mulai bergeser gitu. Ya, hatinya tidak mengarah pada Tuhan tapi mungkin mencari kesenangan lewat main gambling. Jadi kita diundang oleh Roh Kudus untuk, dan Roh Kudus adalah Roh penolong, dia Roh kebenaran. But when He comes, the Spirit of Truth, He will guide you to all truth. Ya, seperti Romonadi bilang, Paraclete itu sama advocate sama nggak ya? Kalau di bahasa Bible, Paraclete, advocate ya. Sama. advocate ini kan kayak lawyer Makanya gitu ya. Pembela. Kalau Advocate Paraclete karena itu itu dari court. Advocate itu advokasi. Dari Ya. itu memang aslinya dari court, itu orang yang kalau tertuduh maka harus ada defender sampai ada keputusan yang jelas. Itu tradisi lama sejak perjanjian Zamannya. lama. Itu memang mereka tidak akan mengadili orang tanpa ada pengadilan resmi. Maka sungguh-sungguh di sana advocate kemudian berkembang menjadi lebih spesifik dan lebih luas juga jangkauan dari advocate itu. Saya kira itu benar juga. Dan bukan hanya soal di antara manusia, tetapi itu kemudian ketika kita di hadapan Allah, kita itu tidak layak. Kita itu tidak akan bisa dibenarkan di hadapan Allah. Maka di advocate itu diperlukan, defender di hadapan Allah in Jesus Christ. Itu persis. Advocate or paraclete itu kurang lebih sama. Tergantung bahasanya. Mungkin ada yang mau sharing, kita bisa puan nggak jadi. Mungkin ada yang tersentuh dari firman Tuhan. Saya sih tersentuh tadi di mana dikatakan kan dewa-dewa banyak ya, tapi Rasul Paulus berkata bahwa ada di sudut tertentu ditulis Allah yang tidak dikenal. Ya, jadi dia masuk melalui memperkenalkan kepada mereka Allah yang kamu tidak kenal, itu saya sedang perkenalkan kepada kamu, yaitu Allah yang benar, yaitu Allah yang hidup. Tapi untuk saya tadi kan kita bertanya salib, kadang-kala kita umat Katolik ya sudah terbiasa rutin kita buat tanda salib kan di atas kepala, di mulut dan hati dimuliakan Allah. God be glorified ya. Nah kalau untuk saya tiap kali saya buat tanda salib ini saya sebut itu Tuhan, biar Engkau dimuliakan di dalam pikiran saya, Engkau dimuliakan di dalam tutur bahasa saya, dan Engkau dimuliakan di dalam hati saya, sehingga kita itu sebetulnya dalam perayaan Ekaristi ini gereja sudah canangkan sedemikian rupa komplit. Kita mau gali dari sudut mana saja udah komplit ya. Sayang sekali kalau kita hanya kalau orang kan suka hanya rutin saja, tapi sebetulnya dari setiap sudut, dari setiap bagian, dari awal pertengahan sampai akhir, semua itu kekayaan gereja yang boleh kita menggali. Dan Tuhan tolong, karena ada Parakletos, ada penolong, ada pembela yang senantiasa mengingatkan kepada kita supaya kita hidup benar sebagai umat
yang menjadi the follower of Christ, pengikut Yesus Kristus. Terima kasih. Bagi saya sharing bahwa apa dikatakan roh kebenaran. Jadi kita itu manusia yang saya rasakan saya sendiri nggak sempurna. Dan bisa kita manusia salah kaprah. Sebetulnya yang harus kita lakukan tidak lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan, kita lakukan. Dan dengan roh kebenaran itu sehingga bisa membimbing saya yang harus saya lakukan dan yang saya tidak boleh melakukan atau belum saatnya, sehingga bisa menahan tidak melakukan, sehingga tidak menjadi sesuatu yang salah kaprah. Banyak sekali, dan juga saya menikmati bahwa pengetahuan, pelajaran dengan akal budi kita lakukan belum menjamin kita untuk kita berjalan di kebenaran. Tapi dengan penolong Roh Kudus itu, sehingga memberikan konfirmasi, banyak saya terjadi memberikan konfirmasi apa yang ditempuh sama saya dengan Roh Kudus itu, ternyata dalam pengajaran itu benar terjadi. Seperti saya dalam tahun pertama itu mengikuti sekolah CMFP itu, dalam tahun pertama saya sungguh terpesona melihat bahwa di dalam ajaran Katolik itu bahwa kita dituntut sebagai umat Katolik dipanggil untuk destinasi menjadi rasul katanya. Dan rasul itu adalah dibimbing oleh Roh Kudus dengan karismanya di situ. Waduh, saya sangat kaget di situ ya. Dan juga dia akan memberitahukan persoalan yang akan datang, yang masa depan begitu. Seperti ini mau kejadian, mau melakukan kedatangan Ibu Esther. Lalu apa yang kita lakukan ya? Itu dengan saya berdoa minta pertolongan hikmat Tuhan turunkan pada Roh Kudus dan dikatakan, lakukanlah di wilayah-wilayah dulu dengan PD. Misalnya di San Bernardino, di LA, di mana-mana. Setelah itu baru melakukan gabungan semua, membangunkan kebangkitan rohani dari umat Katolik dan kesatuan di situ. Dan terus yang tadi kalau secara pemikiran kami, oke, Ibu Esther datang, ya udah tanggal sekian kita bikin di sini, terus sudah gitu kita nanti kita kirim ke Atlanta, baru nanti pulang kita lakukan ini begitu ya di situ. Tapi kenyataan dengan kebenaran itu roh menolong untuk yang akan datang, dengan kita lakukan apa yang menurut hikmat itu dan benar, sehingga orang-orang yang di daerah-daerah itu jadi semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Ibu Esther, dan sehingga mereka itu dengan yang berikutnya KKR itu kan dijalankan lebih smooth gitu, dan setelah itu pulang ke Atlanta, lalu balik lagi tinggal pulang, sudah selesai. Saya sangat bersyukur sama Tuhan bahwa benar-benar memang Roh Kudus itu roh penolong dan berbicara juga akan masa yang akan datang di situ. Dan bukan itu saja, banyak hal-hal yang lain juga. Jadi sangat disayangkan banyak umat yang itu untuk akan datang itu pergi ke fortune teller. Di situ ya. Itu sharing saya. Yang menambahkan finally ya. Dalam gereja Katolik kan kita dibimbing Roh Kudus dan selalu ada check and balance itu dengan discernment bersama sebagai komunitas tadi waktu yang waktu finally ada ide juga kan kita berkumpul berdoa bersama Thomas, Nani, Ignatius, saya, Ang, jadi karena kita mendapat konfirmasi juga jalan yang terbaik mungkin seperti itu di wilayah. Jadi ya sebagai gereja Katolik kita yang saya lihat sangat beautifulnya itu, yang nggak pernah kita merasa dibimbing Roh Kudus jalan sendiri gitu, selalu bersama-sama. Jadi dengan menanyakan advice dari uskup, dari pastor, dari umat, mengurus pelayan umat awam. Jadi kita bisa lebih peka juga ke arah mana Roh Kudus membimbing.
sharing. Really? Related to the fortune, we would like to predict, we would like to know what will happen to us. There is something unknown in the future and we would like to know about it. Those people, those group who go to fortune tellers, it's not necessarily bad, because they have a desire to know, to predict about the future. So those persons can be guided. Kita bisa membantu mereka. Keinginan, hasrat untuk masa depan itu suatu fondasi bagi kita untuk membantu mereka, bahwa itu juga suatu fondasi untuk iman sebenarnya. Hanya memang kemudian salah mengambil keputusan dengan merasa bahwa orang itulah yang paling mampu untuk memprediksikan masa depan. Tetapi bahwa dia mempunyai hasrat, itu saja sudah mencukupi bagi kita untuk membantu mereka untuk percaya akan pribadi yang tepat yang bisa membimbing kita ke masa depan. Tentang kitab suci itu tadi, yang Injil tadi itu sangat baik. Roh Kudus itu membantu, tidak ada sesuatu yang baru dari Roh Kudus. Roh Kudus seperti ini juga. Surprise. No, halo, iya. Disebut bahwa tidak ada sesuatu yang baru dari Roh Kudus. Itu betul dalam tradisi gereja, karena Roh Kudus itu fungsinya untuk membimbing kita kepada suatu revelation yang sudah diberikan oleh Kristus secara utuh. Itu kalau dihubungkan secara pribadi saya, itu memang saya tidak tahu what will happen to me, what my future look like, what my destination. I do not know really. I only rely on my belief as a priest, as a believer, and saya ingin percaya. Dan saya masih berharap bahwa ada banyak revelation tentang hidup saya ke depan itu. Dan saya looking forward for it. Looking forward with the hope that much greater revelation will be given to me through the help of the Holy Spirit. Sehingga nanti akhirnya ketika saya mati, saya memiliki suatu pengertian yang komplit tentang siapa saya. Kenapa saya hidup sejak kecil begitu? Kenapa saya memiliki orang begitu? Orang tua yang sejak awal begitu. Kenapa pada saat tertentu saya bertemu dengan Pak Henry yang begini? Gitu. Dengan semuanya. Kan itu suatu bagian dari story of life. Story of faith. Dan saya berharap nanti seluruh revelation itu menjadi komplit tentang siapa saya di hadapan Allah. Kenapa saya dipanggil begitu? Untuk sementara, saya hanya berharap bahwa nanti Allah akan menyatakannya secara komplit. Demikian juga kamu, kita itu, hidup dalam keluarga. Anda dianugerahi pasangan satu sama lain. Kan kita tidak memiliki pengetahuan yang komplit tentang pasangan. Ada suatu misteri yang selalu kita hadapi. Dan sedikit demi sedikit, pribadi yang lain, istri, suami, dinyatakan pada saya. Oh, suami saya begini. Oh, istri saya begini. Sedikit demi sedikit, suatu saat Anda akan memiliki suatu pengertian yang lengkap tentang siapa istri saya, suami saya, kenapa saya disatukan dalam hidup perkawinan. Anda masih memiliki misteri di sana. Tetapi berimanlah kepada Allah yang telah menyatukanmu. Dan mohonlah Roh Kudus supaya revelation itu semakin besar diungkapkan kepada kamu. Dan dalam arti tertentu tidak ada bedanya dengan saya, walaupun saya pribadi, saya sendiri. Karena saya memiliki suatu misteri yang masih terbuka di sana. Dan kita berjalan bersama-sama. Bagaimana destiny kita. Roh itu diberikan, anugerahkan kepada kita. Supaya seluruh rahasia Allah dinyatakan pelan-pelan dan kadang mengagetkan, kadang sangat biasa-biasa saja. Tetapi kita percaya revelation akan menjadi komplit suatu saat nanti di hadapan Allah. Dan fortune teller tadi, atau orang yang pergi ke fortune teller, itu seperti sebenarnya mengungkapkan harapan seperti kita itu. Hanya kemudian sedikit melangkah kepada orang yang dia anggap mampu. Barangkali hasratnya dia sendiri itu adalah suatu undangan bagi kita untuk membantu dia
sedikit demi sedikit sehingga divine revelation will be complete on that person dan kita membantu mereka. I think that's my share. Thank you. No, Bukan, no. I said those person who have a desire to know about what his or her life look like, okay? Hanya dia mengambil keliru, keputusan yang Orangnya. keliru, okay? Kepada orang yang dia anggap bisa. Tetapi yang orang yang mencari itu sendiri jangan dipersalahkan karena itu ada suatu desire. Itu penting desire itu. Betul. Seperti kita itu ingin seperti ada bibit iman, bolehlah bibit iman yang kalau kita bantu orang tersebut akan barangkali menjadi seperti kita. Dibantu gitu ya. Jangan dihakimi atau apa, dibantu. That's really good that you have a desire. Nah, kalau itu nanti dibantu, dia akan menjadi orang yang paling bersyukur pada orang yang membantu itu. Karena dia ada kemauan, ada hasrat, bukan Ya, tinggal karena sudah ada pasif. hasrat. Iya. Gitu. Ada desire untuk Desire. Iya. mengakui masa depan. That is exactly right. Itu lebih sulit kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat apatis sama sekali. Iya, yang tidak punya hasrat, tidak punya iya. Nggak ada Orang kemauan. seperti itu susah sekali. Gitu ya. Jadi Romo mau katakan, jadi kalau ada orang punya hasrat, punya desire untuk mengetahui masa depan, itulah sebetulnya kesempatan bagi kita untuk menceritakan bahwa masa depan yang terjamin adalah kabar baik ini. Jadi Absolutely right. Okay. Sure. Mungkin orang maunya instan kali ya. That is exactly right. Tetapi walaupun instan, minimal orang itu punya hasrat itu. Iya. desire. Iya. Jadi dia tidak akan kehilangan dalam arti harapan menjadi sangat positif. Orang tersebut, percayalah, orang tersebut tidak akan bunuh diri, kasarnya. Tapi orang yang apatis, yang sama sekali tidak punya pikiran ke masa depan, orang itu yang paling justru bahaya untuk bunuh diri. Karena tidak ada sesuatu yang Hopeless. bernilai. Iya. Amin. Thank you, Lord Jesus. Kita lanjutkan dengan doa-doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Kau bicara dengan